sahbihi ajmain. Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan setelah kita diberi ilmu oleh Allah, kita bisa melaksanakannya. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk bisa istiqomah di dalam beramal soleh dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Zar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Zar, jika kamu memasak kuah daging, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." HR Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Zar, dia berkata, "Sesungguhnya Shallallahu Alaihi Wasallam kekasihku berwasiat kepadaku, jika engkau masak kuah daging, maka perbanyaklah airnya, kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, dan berilah mereka dari kuah tersebut dengan cara yang baik." Ini sama dengan yang bau masakan kalau memang sampai tercium itu, kita juga dalam tanda petik wajib untuk berbagi ya Ustazah, walaupun itu hanya berupa kuahnya ya, setidaknya mereka merasakan gitu. Jadi kita harus sama tetangga tuh betul-betul harus baik ya Berbuat Ustazah. baik. Berbuat baik. Jangan sampai menyakiti, artinya memuliakan tetangga, artinya jangan sampai kita menyakiti tetangga, jangan sampai tetangga itu merasa terganggu dengan kehadiran kita. Maka insya Allah ketika kita baik dengan tetangga, kalau kita ada apa-apa mungkin keluarga kita jauh, yang kita panggil kan tetangga dulu. Kalau ada kebakaran, kalau ada apa, kalau ada kerepotan, pasti manggil tetangga dulu. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita harus betul-betul baik kepada tetangga. Ya seperti tadi, ya mungkin saking dicontohkan di dalam hadis itu hanya kuahnya. Ya kalau hanya kuahnya mungkin ya apa kata tetangga ya dok ya, kalau kita membagikan kuahnya aja. Tapi kita ya peribahasanya ya seperti itu. Tapi kan mungkin kalau kita masak lodeh yang nggak mungkin kita ngasih kuahnya, pasti ada isinya gitu. Cuman hadis mencontohkan sedikit seperti itu, jadi artinya walaupun kondisinya seperti itu harus berbagi, sebaiknya berbagi. Itu adab bertetangga. Monggo, lanjut pada pertanyaan. Ustazah, iya, ini bertetangga ini sangat aplikasinya langsung ya Ustazah. Jadi misalkan kita punya tetangga yang julid ya, dikasih itu bukan ngomel, ini kok kayak pamer gitu loh ya. Emang nunjukkan orang kaya gitu. Terus kalau misalkan ada lebih kan kita berbagi ya, itu seolah-olah jadi pamer kok nggak mau nerima. Terus atau misalkan kita beli barang yang agak beda ya dengan tetangga itu bisa juga jadi julid. Nah, itu gimana Ustazah? Ya, apakah itu hanya suudzon kita atau memang itu sudah terjadi di tetangga kita atau itu apa yang akan terjadi? Itu pertanyaannya ke sana dulu. Iya, jadi kan gini, ini mungkin ini kata-kata ini mungkin perasaan saya atau memang ya, contohnya gini, kita bertetangga ya. Memang kalau saya keluar kan ya naik mobil, ya tetangga itu kan tidak semua punya mobil, Ustazah. Jadi itu Bu itu anulah mobilnya baru. Iya, kakinya nggak pernah menjamah tanah gitu. Maksudnya kemana-mana mobil pergi ke sana kemarin, artinya dianggap sombong atau ya memang gimana lagi. Seperti itu Ustazah. Saya ya agak nggak enak mendengar kayak gitu itu. Wah, salah saya apa orang pergi-pergi bisanya naik itu. Iya, gimana Ustazah? Ketika kita menuntut ilmu, dan sebenarnya semua muslim pun harus menuntut ilmu. Kendaraan sekarang yang namanya mobil itu bukan untuk kemewahan, tapi untuk kebutuhan. Nah,
tetangga itu, karena boleh jadi dia satu nggak paham tentang ilmu, bahwa memang Allah memberikan kelebihan kepada kita di bidang ilmu, di bidang ilmu ya di bidang materi, sehingga kita mampu membeli kendaraan mobil. Sedangkan mereka yang tidak memiliki mobil, boleh jadi di situ ada unsur iri, ada unsur dengki gitu. Nah, itulah apa namanya karakter dunia itu memang seperti itu. Tapahurun, saling bersaing, watakasurun dan saling memperbanyak. Jadi banyak salingnya gitu. Maka itu terjadi bagaimana cara kita menyikapinya. Ya tetap kita apa namanya kalau memang keluar membutuhkan kendaraan seperti itu ya memang kita kendaraannya seperti itu. Adapun tetangga seperti itu ya kita sering-sering aja mengirim-ngirim apa jajan kayak makanan apa coba. Insya Allah. Insya Atau Allah nanti kita gitu ya, Ustaz. ya kita nanti disentil sedikit gitu. Jenengan itu kok nggak pernah tanah kakinya nggak pernah ninjak ke tanah gitu. Bukan apa-apa, gitu kan? Ya bisa kita apa namanya? Saya nggak kuat dengan matahari atau bagaimana lah supaya dia itu paham tentang apa yang kita. Tapi kalau mereka sudah ada rasa dengki di hatinya, ya satu-satunya jalannya harus dia menuntut ilmu supaya paham. Karena orang yang dengki itu ketika kita berbuat baik, kalau dia tidak berusaha untuk menghilangkan kedengkiannya itu malah tambah jeleknya. Gitu. Jadi hanya dengan ilmu. Maka ketika kita mengetahui ilmunya bahwa sesungguhnya kedengkian itu adalah akan menjadikan penghapus bagi amalan-amalannya. Seumpama kayu bakar memakan seperti api memakan kayu bakar. Jadi ketika orang itu dengki, maka amalan-amalannya, jangan-jangan sholatnya, puasanya, sedekahnya, disebabkan dia dengki kepada tetangga yang diberi kelebihan oleh Allah dari karunia-Nya, maka itu akan terhapuskan. Nah, seharusnya mereka sebagai orang muslim, muslimah, yang menuntut ilmu biar paham. Tapi jadi gini, kalau kita tidak dibenci orang, boleh jadi suatu saat kita pun kadang-kadang membenci orang. Mungkin kita tidak akan benci kepada tetangga yang punya apa-apa, tapi ketika punya kawan yang selepel, tiba-tiba dia memiliki sesuatu yang kita tidak memiliki, mungkin perasaan kita seperti apa gitu. Kenapa itu terjadi? Karena itu setan mengganggu dari berbagai arah kita supaya hati kita ini dibelokkan tidak menuju jalan yang lurus. Maka ketika orang selepel itu kan kita ada perasaan seperti apa gitu kan, ada rasa iri, dengki gitu. Nah, maka ketika itu terjadi di hati kita, padahal kan hati kita ini secara nurani, kok kenapa saya benci ya kepada dia? Kenapa saya ini merasa nggak enak dia punya sesuatu? Padahal dia tidak pinjam uang saya, dia tidak merepotkan saya. Oh, kenapa ya saya menjadi benci gara-gara dia beli sesuatu barang yang seperti itu. Nah, itu jangan diikuti oleh hati kita. Ya Allah, jauhkan saya dari rasa dengki ini. Padahal hati nurani saya ini tidak sama sekali tidak mau terjadi. Kenapa tapi hati saya ini kok nggak enak dia punya kenikmatan seperti itu. Jadi mohonnya kepada Allah, kemudian kita dekat kepada teman kita itu tetap harus melakukan kebaikan. Walaupun di dalam hati tidak enak, tapi ya insya Allah saling menyapa tetap, jangan menunjukkan kebencian kita kepada dia. Nah itu, jadi untuk mengolahnya seperti itu. Selama itu di dalam hati, jangan diungkapkan. Itu kalau kita tidak dibenci, kita yang membenci. Itu biasanya dunia seperti itu. Di teman sejawat rata-rata suka ada seperti itu. Di level kita suka ada seperti itu. Ya, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi atas takdirmu dan dia ditakdirkan oleh engkau seperti itu kelebihannya dari saya. Nah, umpamanya seperti itu. Jadi kita udah fawidu amri ilallah. Segala urusan kita serahkan kepada Allah dan kita mohon kepada Allah bimbingannya untuk dihilangkan penyakit benci tadi. Kemudian kita banyak istighfar. Ini setan yang mengganggu saya seperti ini. Ya insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Mau nggak Bu Susi? Mana Bu? Iya, jadi astagfirullah ya. Jadi dengki itu bisa membakar amalan kita yang sudah kita tabung gitu ya, Ustazah? Iya betul.
Itu Astagfirullah. ada di Bulughul Maram itu jelas sekali. Iyakum Hmm. wal hasad fa innal hasad yaqulunal hatab kama yaqulunal ya apa khair kama yaqulunal hatab annar kama yaqulunar al hatab. Eh, hati-hatilah di dalam kedengkian karena sungguhnya kedengkian itu akan menghapuskan amal sebagaimana api memakan kayu bakar cepat gitu hilangnya. Maka kita ada seperti itu di dalam hati, ya Allah astagfirullahaladzim. Jadi begitu ada orangnya ya kita berusaha untuk seperti biasa gitu. Oh, kenapa jadi benci? Wong yang apa dia tidak merepotkan saya, tidak pinjam uang saya, tidak merugikan saya gitu. Kok kenapa hati saya benci? Nah, kalau umpamanya kita tidak dibenci, tidak membenci orang, kadang-kadang orang itu benci kepada kita. Itulah dunia. Masya Allah. Iya, Masya Allah, astagfirullah. Ustazah, itu kan perasaan itu di dalam hati ya, Ustazah. Kan Ya, itu kita berlindung kepada Allah. Lalu apakah di sini kan belum terucap ya? Kita minta maafnya kepada siapakah orangnya itu atau kepada Allah ya? ya usah minta maaf kepada orangnya. Kan orang Iya, kan orang itu belum tahu, iya. baik, cuman di hati kita ada kebencian. Cuman kita Ah, itu apa mengelola hawa nafsu kita. Jangan sampai kita ah, ini menunjukkan kebencian kepada kita. Kalau umpamanya orang lain tiba-tiba umpamanya kita punya barang hmm, yang sesuatu barang itu diketahui oleh teman kita atau oleh ah, siapapun kita. Maka tiba-tiba kan dia yang tadinya baik kok jadi nggak baik ya sama saya gitu kan. Nah, iya. kok dibuang muka berarti si orang itu tidak bisa mengelola hawa nafsu. Nah kita nggak usah seperti itu. Ketika kita membenci orang lain, maka kita kelola dengan hati yang betul-betul, astagfirullah, hati nurani itu saya tidak mau membenci dia. Tapi kenapa di dalam hati saya ini kok benci? Maka ketika kita bertemu, usahakan aja ya, assalamualaikum, ya senyum, ya bagaimana sapa menyapa itu. Ya seperti itulah insya Allah. Jadi Masya dikendali. Allah. Iya, Iya, ya. ada itu. Iya, ya, Ustazah, Uh, terima kasih. dokter Lia, dokter Wiwin bagaimana dok? Iya Ustazah, jadi sebenarnya emang berarti setan tuh memang deket banget ya Ustazah. Eh, apa maksudnya? Padahal kita nggak pingin begitu, tapi perasaan itu muncul gitu ya. Tapi selama kita tidak mengatakan, tidak menunjukkan, berarti insya Allah anu ya Ustazah, diampuni ya Ustazah ya. Di dalam Muslim dok, tapi sulit ya dokter untuk bukanya di dalam Muslim. Hmm. Selama itu ada sesuatu yang terbesit di dalam hati, selama itu tidak diungkapkan oleh ucapan ataupun tindakan, maka Allah tidak peduli. Artinya apa? Nah, selama di dalam hati tidak tertulis oleh Allah. Makanya kita di situ mengelola hati itu. Insya Allah dok. Ada ya. Tuh. Hmm. Bentar, saya anu lagi. Ininya memang lagi enggak. Bentar ya Ustazah. Izin bertanya boleh Ustazah? Ya, monggo monggo. Gimana dokter Nita? Em, yang pertama kalau misalnya nih ada kedengkian gitu ya, itu kan amalan-amalan kita kan dihapus. Tapi kalau Hmm. misalnya kita udah bertobat itu apa amalannya itu dikembaliin lagi nggak ya? Terus yang kedua, yang kriteria tetangga itu sampai berapa rumah atau satu RT atau satu RW atau yang kanan kirinya berapa gitu. Kalau nggak salah ada 40 rumah ya, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri sampai belakang gitu. Betul itu Gitu. 40 yang hadis ya. Di dalam hadis yang dikatakan tetangga itu yaitu kanan kiri itu sebanyak 40. Yang 40 itu berarti jauh ya. 40 satu satu apa ya? Satu RW ya. RW, RW ya. Iya seperti itu. Tapi Hmm. boro-boro itu dengan di perumahan terhalang oleh rumah dua aja siapa ya namanya? Apalagi Iya. luar gitu kan. Tapi Mm-mm. kadang-kadang keluar walaupun arisan juga ya gimana ya gitu ya. Dan memang sudah seperti itulah. Dan itu ada dalam hadisnya begini, seseorang itu tidak baik dengan tetangga atau tidak kenal dengan tetangga itu diantaranya kan itu tanda-tanda kiamat. Berarti sudah sunatullah. Seperti tapi kita yang Hmm. nggak menunjukkan kebencian terhadap tetangga dengan siapapun kita tetap apa
mengelola hati untuk ramah kepada dia. Kemudian yang pertama tadi, yang tadi pertanyaannya apa, Dokter Nita? Yang pertama tadi? Kalau misalnya ada seseorang dengki, itu kan membakar amalannya kan ya, amalannya kan hangus. Tapi kalau sudah bertaubat, apakah amalannya kembali lagi, dikembaliin yang hangus tadi, yang hilang tadi? Tidak disebutkan, karena masalahnya itu sudah terjadi kedengkian. Jadi ketika orang itu terjadi dengki, dan dengki di sini masalahnya kan dia berusaha untuk menghilangkan, Dok. Jadi seseorang itu benci kepada orang lain karena orang lain itu dikasih kelebihan oleh Allah di dalam apa saja yang dikasih kelebihan. Maka si orang itu berusaha gitu. Berusaha supaya dia itu, jadi ada tindakan, ada ucapan mungkin. Bagaimana dia nikmatnya itu hilang gitu. Tapi bukan dalam arti dia ingin mencuri nikmat itu untuk dirinya, tidak. Tapi dia tidak suka aja gitu, tidak suka. Maka ketika dia berusaha ya membencinya, tiba-tiba ngomel gitu dari disebabkan hasud itu, jadi tidak terkendali ucapannya. Ya insya Allah seperti itulah yang terjadi, hapusnya amalan-amalan. Dan ketika orang itu bertobat, ya bertobatnya itu artinya amalan-amalan yang tadi sudah hapus ya sudah hapus gitu. Ya masalah banyak dan tidak banyaknya tergantung kedengkiannya dia kepada orang tersebut. Dan tergantung berapa orang yang dia dengki. Jadi insya Allah masalah amalan itu disesuaikan dengan apa yang dia lakukan. Jadi tidak dengki kepada satu hapus seluruh amalannya. Nah, enggak seperti itu, akan tetapi ya kalau itu juga ada tindakan. Tapi kalau selama di dalam hati kan ada hadis tadi. Allah tidak peduli terhadap sesuatu yang ada di dalam hati. Maka ketika ada perasaan tidak suka gitu kepada orang itu, ya biasanya mohon maaf. Ya tadi sudah saya jelaskan, entah dalam segi prestasi atau di dalam masalah materi, di dalam apa. Kok dalam hati saya kan karena kita sudah memiliki ilmu gitu, kita sudah berilmu. Kan rasa benci terhadap orang lain yang Allah berikan kelebihan itu kan itu nggak boleh, yaitu dengki itu atau hasud itu. Tapi kok ada rasa itu ya di hati saya. Nah, jadi kita ini, oh ini godaan setan. Padahal hati nurani itu saya nggak mau kok membenci dia. Dia beli apa, dia punya apa-apa, nah, tidak merugikan saya kok. Tapi kenapa di hati saya ini suka ada benci seperti ini? Jangan diungkapkan aja. Begitu kita ketemu dengan orang itu, berusaha untuk baik. Dan mohon kepada Allah, ya Allah, mohon dihilangkan. Insya Allah tidak akan lama itu hilang kok. Karena itu memang godaan setan. Iya. Harus dilawan pokoknya Ustazah ya. Kendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai ya melawan hawa nafsu. Termasuk merugi itu begitu ya Ustazah? Kalau merugi itu nanti endingnya di akhirat. Seseorang itu beramal soleh di dunia, sholat, zakat, puasa, berbuat baik aja. Tapi mulutnya tidak terkendali kepada orang lain. Tetangga disakiti, keluarga disakiti. Jadi banyak orang yang tersakiti oleh mulut orang tersebut. Tapi orang itu rajin ibadahnya gitu. Nah ketika dia rajin ibadahnya, tapi mulutnya tidak terkendali, selalu marah-marahin orang. Selalu apa aja pokoknya usil. Nah jadi banyak orang yang tersinggung, artinya kezoliman. Maka ketika dia diwafatkan oleh Allah, si orang yang tadi dizolimi itu dipertemukan oleh Allah dari kejoliman-kejolimannya itu, maka kan tidak bisa sudah tidak bisa saling memaafkan lagi pada saat itu. Jadi akhirnya yang dizolimi itu kan dipertemukan dengan yang menzolimi itu. Maka sakit hatinya itu nanti dibayar oleh amalan-amalan kebaikan orang itu. Jadi karena di akhirat itu ada dua, kebaikan sama keburukan. Kalau dia itu tidak bisa membalas dan materi memang sudah nggak ada, jadi akhirnya kebaikan. Jadi orang yang disakiti itu kebaikannya itu diambil. Akhirnya dia itu amalan-amalan solehnya itu habis di sisi Allah. Maka begitu dia sudah habis, masih banyak orang yang terzolimi yang tidak mendapatkan kebaikan dari dia. Maka orang-orang yang tadi dizolimi itu dosa-dosanya diberikan kepada orang yang menzolimi itu. Akhirnya dia tidak punya apa-apa. Itu yang dikatakan muflis itu Bu Susi. Yang dikatakan bangkrut itu. Iya. Monggo, bagaimana? Ustazah,
Kalau Ustazah mau yang ambil dari Muslim itu yang tentang apa ya Ustazah? Ini kita bisa buka kok. Eh, Muslim yang VDF ya, yang hijau ya. Enggak, maksudnya saya cari di Google aja ya Ustazah. Oh boleh. Ya. Jadi kalimatnya Allah tidak peduli terhadap hati yang jadi itu di dalam ini. Barang siapa yang berniat kebaikan maka akan dicatat satu kebaikan. Hmm. Ya, tapi kalau umpamanya dia melakukan berarti 10 kebaikan itu di dalam itu dok sebentar saya. Allah mencatat amal baik dan buruk apa? Iya, Kebaikan dengan 10 kebaikan ya. iya. Nah, sebelumnya itu kan ada itu saya ambil muslim. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak sempat mengerjakan, Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ini kah Ustazah? Ya, terus ada satunya lagi. Kalau umpamanya dia itu apa? Allah tidak peduli ke dalam hati. Coba ada kelanjutannya itu, dok. Saya di sini. Oh, itu di Muslim ya, bukan Arba'in ya? Di Muslim, tapi saya di Arba'in juga mungkin insya Allah ada, akan tetapi saya nomornya. Ya, ya udah nggak apa-apa dok. Di itu ya, Ustazah, saya di sampaikan. Arba'in, di Arba'in ini Nyun Sewu, Hmm, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat hingga perlipatan yang banyak. Jika dia ya. berniat melakukan keburukan, lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. HR Bukhari 6491 dan Muslim 131. Itu kan? Ya, itu termasuk. Yang langsungnya saya harus lihat ini. Ya itu masih di situ dok, masih di bab tentang kebaikan dan keburukan. Jadi kalimatnya yang secara teksnya Allah tidak peduli terhadap hati. Seandainya ya itu sama dengan yang tadi. Kalau dia berniat melakukan keburukan, maka Allah tidak mencatat dulu. Ini ada Ustazah yang dari Muslim itu ini Allah ini apa Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman apabila hambaku berkeinginan untuk kejelekan maka janganlah kamu mencatatnya namun jika dia mengamalkannya maka tulislah sebagai satu kejelekan dan apabila dia berkeinginan untuk kebaikan namun belum melakukannya maka tulislah ia sebagai satu kebaikan maka jika dia melakukannya maka tulislah ia sebagai 10 kebaikan ini kan Ustazah. Bisa itu masuk semuanya. Iya. Masuk Ini semuanya. kalimat ternyata yang disalih Muslim memang ya Ustazah. Iya. Nah, jadi seperti itulah Iya. hati. Iya. Nah, Hmm. Jadi kalau terus sebenarnya kita sebenarnya nggak berniat tapi karena digoda setan perasaan itu ada ya Ustazah. ya, cuman oleh kita harus dikendalikan, ya jangan dinampakkan oleh mulut kita, jangan dinampakkan oleh muka kita. Iya. Dalam hati ada rasa, kok saya kok nggak seneng ya sama dia tiba-tiba. Masalahnya kok pemicu nggak senengnya apa? Karena dia memiliki barang atau dia memiliki prestasi gitu. Seolah-olah kita di situ kan tersaingi gitu. Kan sifat dunia itu seperti itu. Ya. Iya. Ilah annamal hayatud dunya la ibu walahu wazinatu watafahurum. Nah, itu saling bersaing gitu.
Bukan hanya di dalam kejelekan aja, kebaikan pun bersaing gitu kan. Di dalam orang-orang ini baik, tapi ketika ada orang yang baik lagi, lebih dari dia, kok rasanya gimana gitu. Nah itu harus kita kelola betul-betul. Jangan menunjukkan hasud. Ya, insya Allah dok, udah tahu ilmunya seperti ini. Kita tinggal Iya. Jadi coba. pahalanya itu justru di apa ke apa niat atau tekad kita untuk melawan itu ya Ustazah ya. Ya, ya. Gitu. Ya semoga Allah memberikan hati yang lunak ya kepada kita. Jadi seandainya ada sesuatu yang Amin. tidak di dalam hati itu tidak suka, kenapa? Jadi kita harus bermuhasabah di situ. Kenapa ya saya tidak suka? Gara-gara dia seperti ini. Astagfirullahaladzim gitu kan, kita istighfar. Ya Allah, apapun yang kau berikan kepada dia, kepada aku, atas izinku ya Allah. Dan ini merupakan takdir. Dan hasud itu tidak akan menghalangi takdir. Orang yang dengki, orang yang hasud tidak akan menghalangi takdir. Jadi kalau Allah menghendaki si A itu untuk pesat di dalam suatu kebaikan, ya pesatlah walaupun dia membencinya. Kan rugi. Yang membenci yang rugi. Tapi kalau umpamanya kita yang pesat, orang lain membenci, ya berarti orang itu yang lagi diuji. Dan kita pun diuji untuk pesat dalam kebaikan. Tapi itu kalau kebalik, orang lain memiliki kebaikan, tapi ketika kita loh kok tiba-tiba kita benci ya seperti yang kita ceritakan. Ya insya Allah dok, seperti itu. Monggo lanjut, jelas ya insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Lanjut, ya disolihin lagi. Atau dengki pada amalan seseorang boleh nggak Ustazah? Misalkan, itu si A itu rajin banget, iri deh saya gitu. Kepingin serajin seorang itu gitu. Misalkan dia itu giat sekali dalam menggali ilmu. Itu bolehkah iri semacam itu, Ustazah? Ya memang diperbolehkan kalau iri di dalam dua perkara. Satu di dalam masalah ilmu agama. Nah, iri di situ maksudnya, loh kok dia itu ya bisa, kenapa saya nggak bisa gitu kan? Tak coba gitu kan. Nah insya Allah, jadi merupakan motivasi bagi kita malah. Itu yang dibolehkan, itu namanya ingin orang lain, kita ini seperti dia di dalam masalah keilmuan tersebut. Yang kedua, di dalam masalah harta. Loh, kok dia itu kaya tapi loman ya, tapi sedekahnya Masya Allah gitu kan, ya Allah aku ingin juga kaya seperti dia, aku ingin bersedekah seperti dia. Nah itu yang dibolehkan. Dermawan gitu ya Ustazah? Nah, ya itu malah yang dibolehkan. Ya. Ya. Lalu yang ketiga Ustazah? Cuman dua Oh, cuma dua. Iya. Astagfirullah. Ya. Terima kasih ya Ustazah. Dokter Wiwin, saya foto ya tentang bisikan-bisikan hati tadi ya, ini pas ketemu. Ya, monggo dok, bisikan hati lah dok. Dari WA saya dok. Ini ya. Ayo dok, Susi, silakan Sus. Ya. Ini. Bentar. Dari Abu Hurairah ya. 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 Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya, apabila hambaku berniat hendak, yang mana? Yang atas. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan ambil peduli terhadap umatku selama yang berbicara hanya hatinya, tetapi belum diucapkannya atau belum dilaksanakannya. Nah ini, jadi seandainya ada sesuatu di dalam hati, ya seperti tadi kan, loh saya ini hasud deh. Kita kan tahu mana hasud. Ketika orang lain memiliki kebaikan, kita tidak senang terhadap kebaikan itu gitu. Maka oleh kita ini, kemudian di dalam hati kecil kita, loh kok hati saya seperti ini ya?
Padahal ini dilarang oleh agama. Dan saya ini harus mengendalikan, ya Allah. Di situ kalau bisa kita ya nangis sambil istighfar kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari perasaan seperti ini gangguan setan. Padahal hati nurani saya nggak mau seperti itu. Kenapa saya benci kepada dia ya? Gara-gara dia beli A, B, C, D dalam materi. Atau dia kok karena prestasinya seperti ini. Astagfirullahaladzim gitu kan. Nah itu betul-betul kepada Allah itu. Maka jangan diungkapkan, maksudnya begitu orang yang kita benci, yang kita hasudi tadi lewat, malah kita buang muka dan kita bertambah-tambah bencinya, nggak boleh. Maka usaha kita berbuat baik, senyum bagaimana kepada dia, gitu kan. Nah, tetap kita harus melakukan itu. Jangan menunjukkan hati yang kotor tadi. Bahkan hati yang kotor itu ya kita mohon kepada Allah supaya Allah menjauhkannya. Diuji, ujian. Insya Allah paham ya, Bunda semuanya. Dokter Wiwin, Insya Allah paham ya, Dok? Oh, insya Allah Ustazah. Gitu. Monggo lanjut ke Riyadus Sholihin, saya tutup muslimnya. Baik. Baik, silakan Susi yang menentukan siapa yang baca ya, Sus. Oke. Iya, ada Dokter Ari, monggo. Dokter Ari kayaknya safar deh. Safar, oke. Ada Dokter ini ya. Halo ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Sebentar Ustazah, sebelum saya menyampaikan, saya boleh tanya? Monggo. Ya, mengenai tetangga tadi ya Ustazah, bagaimana kalau yang kemudian mengganggu itu bukan kita, tapi tetangga kita? Emang secara tidak langsung ya, cuman ada perbuatan yang agak mengganggu kita ya. Ini saya lebih jelasnya gini. Jadi ada tetangga itu yang kebetulan nonis ya. Karena kebetulan tetangga saya semua kebanyakan nonis. Itu punya mobil banyak. Tetapi rumahnya tidak tersedia garasi yang sangat cukup untuk mobilnya. Sehingga hampir setiap hari itu diletakkan di depan rumah saya. Iya. Kebetulan rumah saya agak besar tanahnya sehingga depan pagar itu sangat luas. Sedangkan kendaraan saya ada di dalam semua. Nah, hampir setiap hari itu ditaruh di situ, diparkir di depan pagar sehingga kadang-kadang itu menyulitkan kalau kita juga mengeluarkan kendaraan ya. Memang kami selama ini tidak pernah menegur secara langsung, paling saya ngedumel sama suami gitu aja. Memang sempat terucap ngomel-ngomel lah dengan suami, tapi tidak pernah sampai keluar ke orangnya. Jadi kira-kira apa yang sebaiknya kami lakukan, Ustazah? Karena saya sebetulnya juga agak gimana ya? Maksud saya itu padahal di depan rumahnya itu kosong. Tapi dia selalu menempatkan di depan pagar tetangga-tetangganya. Salah satunya ya saya. Jadi saya itu serba salah. Sebaiknya bagaimana ya tindakan kami? Selama ini memang kami tidak pernah negur secara langsung. Cuman kalau misalnya sangat-sangat terganggu, kalau atau mungkin kami akan ngomong itu tentu lewat perkumpulan RT ya, karena di RT itu ada grup ya, dan ada beberapa tetangga itu yang memang ada yang punya usaha sehingga mengganggu tetangga-tetangga yang lain gitu, dan ada yang punya mobil banyak tapi juga mengganggu tetangga yang lain. Kami tidak masalah sebetulnya dengan tetangga yang punya banyak kendaraan, tidak masalah banget, cuman ya kalau bisa ya jangan mengganggu tetangga yang lain gitu loh. Ya. Cuman memang tidak pernah terucap itu. Bagaimana Ustazah? Ini Dok, waktu dia menempati tempat kita atau parkir di tempat kita, izin dulu nggak ke kita?
Sama sekali tidak. Bahkan Nah, ketika saya ada di depan pun tidak permisi, bagaimana ngomong tidak, ya tinggal naruh, ngelunyur, pergi sudah hmm. gitu. Untuk sesekali usahakan kalau bisa besok langsung dilaksanakan. Kita ini orang Islam, Dok. Jangan Iya, merasa pun kita minoritas di situ, ya kita harus tegas. Eh, Jenengan sama suami mendatangi orang itu pas dia lagi di luar itu, mohon maaf, ya, kami ya udah sesuai dengan yang dokter supaya dia tidak tersinggung dengan kata-kata kita. Artinya kita tidak mengizinkan dia untuk parkir di tempat kita. Tinggal gitu aja. Masalahnya kan itu tanah-tanah kita. Dia tidak izin ke kita. Ya, seperti sebetulnya dibilang tanah kita juga juga mungkin bukan ya karena itu di jalan, tapi ya di depan di depan pagar kita gitu loh. hmm, ya Ya udah memang bukan tanah kita. ya ditegur aja dong. Nggak apa-apa. Kalau Enggak umpamanya apa-apa. nggak apa-apa, ditegur aja, ditegur dengan apa? Dengan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Mohon maaf ya, umpamanya dia ngeyel, loh, ibu, ini kan jalan-jalan apa umum dan ini tidak dipakai oleh jenengan. Biasanya suka kayak gitu orang seperti itu. Kan Iya, tidak bisa dipakai. jadi memang nanti gitu. Apa tidak dipakai kan oleh ibu. Kenapa saya dilarang itu? Masalahnya bukan apa-apa. Nah, di situ kan kita pun bisa angkat bicara gitu. Eh, di rumah Anda kan itu kan tuh halaman Anda. Berarti saya pun tidak mengganggu ke halaman Anda. Tapi kalau untuk tiap hari seperti ini, saya keberatan. Ditegaskan aja dok, nggak apa-apa. Ya nanti Gitu ya. bagaimana? Tegaskan aja. Suami yang Saya berbicara dianya. saya khawatirnya itu apa nanti enggak kita jadi gegeran sama tetangga gitu. Ya justru dia yang menjadi pikiran kita kan. Iya, Iya, makanya coba ditabayunkan dulu lah, diklarifikasikan gitu. Gitu. kalau misalnya lewat lewat grup RT gitu boleh nggak ya Ustazah? Langsung ke Pak RT-nya maksudnya. Ya, sangat boleh itu. Mohon Iya, maaf, kayaknya dari pihak dia atau dari kita orang apanya? ya, Apanya Ustazah? ya. Coba aja langsung aja, jangan langsung datang aja, datang ke itu. Nanti kan secara tidak langsung mungkin Pak RT mengumumkan seperti di tempat saya ini. Di tempat saya ini kan tidak boleh ada apa yang memiliki mobil tidak boleh parkir di depan rumah. Iya, Karena memang mestinya gitu. ada aturan di saya. Karena itu apa namanya mengganggu orang lewat. Iya, Gitu itu sama sekali. Jadi semua yang punya mobil itu parkirnya masuk masuk. masuk, Kemudian iya. yang rumahnya tidak cukup disediakan di belakang untuk disewa tempatnya itu. Jadi di tempat ini jalannya tuh semuanya kecuali kalau ada tamu 1 jam 2 jam itu diizinkan gitu. Harus ada peraturan itu. Ya, disampaikan aja dok, nggak apa-apa dok. Iya, iya. Nanti ke Pak RT-nya aja. Daripada Jadi saya setiap hari tuh gerundel. ya, amati tiap hari itu, masya Allah. Iya, Ya itu dok seperti itu. iya, iya. Di saya kan alhamdulillah aman nggak itu. Jadi semua yang punya mobil itu nggak itu. Makanya dekat tempat saya ini kan apa namanya longgar gitu. Nah, memang peraturannya begitu. Saya Ya, pernah saya enggak dapat ngalamin nih, ya. pernah punya pengalaman gitu rumah ini kan luas ya halaman. Terus ini rumah saya, ini bukan di jalan loh ya, diparkirin tanpa Mm, izin. Saya mm-mm. kasih tulisan Oh ya, dilarang parkir di sini. oh ya. Mm-mm. Nah, terus akhirnya dokter Sinta gimana responnya? Nggak parkir lagi? Saya nggak parkir lagi dan saya nggak ketemu kan sama orangnya. Saya cuma Oh, tulis kan. Saya cuma bikin tulisan dilarang parkir di sini gitu. bagus, Jadi udah alhamdulillah kasih ya nggak kan? diparkir. Oh, oh. Jadi Iya, saya juga nggak ketemu sama orangnya cuma ngasih tulisan aja gitu. Gitu. iya. Pengalaman itu dulu begitu. Iya. Walaupun dia noni, ya istilahnya kan punya hati nurani, pikir ramahnya seperti itu. Iya, iya. Iya, Iya. dokter aja dok. Coba ya dok. Besok mulai dok. Eksekusi mulai. Ya, daripada cuma tiap hari kitanya makan. Ih,
Kembali ke Riyadus Yang Shalihin. yang yang mana ya? 305? Iya, 305 ya? 306 kalau bisa ya. Monggo coba apa? Dari Abu Hurairah. 305 ya. 306 mana? 305 ini. 305. 305. Balik lagi, ya nggak apa-apa. Loh, tadi sudah dong? Enggak, tadi kan 306. Oh, sorry. Ini, ya. Mau memasak kuah kan tadi? Tadi baru Iya. masuk kuah. Yang 305 belum ini? Iya. Gangguan. Ini mungkin tadi yang dicurhatkan sama Nini itu, yang tetangganya tidak aman dari gangguannya itu. Nah, iya. Ya, betul. Silakan. 305 ya? Ya. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ditanyakan kepada beliau, siapa wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, ya memang mohon maaf dok, yang tadi dokter ceritakan itu memang dia bukan Islam. Iya. Jadi dengan adanya dia tidak Islam, ya sama sekali dia tidak punya iman kalau seperti itu. Tapi kita terganggu dengan orang seperti itu, ya klarifikasi ke RT tadi. Kemudian ini bagi sesama kita yang kita punya tetangga, dia sama muslimnya, kita pun sama muslimnya, maka muslim satu dengan muslim yang lain, jangan sampai dia itu mengganggu keharmonisan di dalam rumah tangganya, di dalam bertetangga, di dalam masalah kehormatan, dan di dalam masalah hartanya. Itu haram kalau seseorang mengganggu di dalam bidang yang saya sebutkan tadi. Itu dok. Ya. Jelas. Ada pertanyaan jelas ya? Bagaimana dok? Ya, selanjutnya ya. Ya, selanjutnya. Ya, monggo. Selanjutnya. Bu Anita ya. Ada Bu Anita. Ya, boleh. Ini 307 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 307 dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya seorang tetangga tidak melarang tetangga lainnya menyandarkan kayu di dindingnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, aku melihat kalian berpaling dari sunnah ini. Demi Allah akan saya lemparkan sunnah halaman berikutnya ya. Paham. Oh, ini kelanjutannya masih ada enggak ya? Oh iya, silakan. Lanjutannya, Dokter Wiwin ke atas, scroll ke atas. Sunnah tersebut di pundak-pundak kalian, muttafaqun alaih. Maksud perkataan Abu Hurairah, aku melihat kalian berpaling, yaitu dari sunnah ini membolehkan tetangga menyandarkan kayu di dinding-dindingnya. Oh, maksudnya menyandarkan kayu ke dinding tetangga itu ya mengganggu nggih? Bukan wilayah dia. Ya tentu harus ada izin dulu kan kalau situasi ini. Pokoknya dia mau menyimpan kayu untuk jemuran atau kayu untuk apa gitu, disenderkan ke dinding tetangga. Ke dinding kita. Ya seumpamanya dia izin dulu, ya kita izinkan selama itu tidak mengganggu kepada kita. Tapi kalau itu mengganggu, ya kita tabayunkan lagi kepada dia. Pak, ini mohon maaf ya. Kalau terus-terusan seperti ini, kami merasa terganggu, gitu umpamanya. Tapi kalau tidak terganggu, tidak apa-apa. Di sini kita harus membolehkan. Oh, baik. Ya. Tapi sekarang ini jarang ya, Dokter Nita jarang ya. Jadi semuanya masing-masing itu pohon aja kan. Kalau
merunduk ke tempatnya orang, maka kita tebang, gitu. Jangan sampai mengganggu. Mm-mm. Dan Iya. daun-daunnya, umpamanya dia tidak punya pohon, daun kita ada di halaman dia, maka kita harus tanggung jawab untuk membersihkannya, gitu. Oke. Betul. Kalau kita menanam pohon di halaman depan pagar itu memang udah milik umum ya Ustazah ya? Kalau kita yang nanam, berarti itu ya dikatakan milik umum, memang tanahnya itu kan masih umum ya. Iya. Nah, gitu. Ya. Tapi karena kita yang memelihara seperti itu, ya orang yang mau itu izin aja kepada kita, karena kita kan yang memelihara di situ, yang menyirami, yang itu. Hmm. Ya, 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 ya. Insya Allah seperti itu. Tapi seandainya tetangga atau siapapun yang mengambil, kita ambil ke dalam pelajaran ilmu ini di dalam hadis. Barang siapa yang menanam suatu pohon, kemudian buahnya diambil oleh manusia dan diambil oleh burung-burung, maka itu adalah sebagai sedekah. Kita ambil di situ aja. Jadi siapa yang duluan, itu yang menang apa gitu, tah? Jadi Iya, amal kita ya. saya punya mangga sudah saya gadang-gadang, ternyata kedahuluan. Ya udah, alhamdulillah. Dahuluan tetangga. Enggak tetangga, tukang ini, Oh, tukang buru. kebun kan. Kalau Oh, di tetangga. di rumah tuh kan nggak ada pagar, jadi kan kelihatan langsung di jalan. Berarti itu bukan pohon apa pohon jenengan yang Ya, langsung di dalam tanah jenengan berarti, Dok? harus Iya, ini nggak apa-apa ya Ustazah. Cuma maksud saya, ya kan ya, maksud saya nunggu sampai matang di pohonnya gitu loh. ya. Ternyata kedahuluan. Ternyata yang ngincer matang di pohonnya banyak, alhamdulillah. Dibrongkoti aja, Mbak Wiwin. Iya, betul. Di Brongsong. Soalnya Iya, memang iya. menggoda sekali kan, menggoda sekali, Ya. wong ada pagar. Iya. Alhamdulillah. Jadi kepengen ke rumah Dokter Wiwin mau lihat mangga saya. Iya, kan makanya Ustazah banyak banget ya. Aduh, Mbak, kapan kita ke sana belum jadi nih. Iya. Dia enggak lagi. Daunnya ada, belum berbuah. Oh, belum berbuah? Belum, karena waktu itu kan sempat digunduli tetangga itu. Ya itu Hmm. masalah waktu itu saya ucapkan. Ya. Lagi berbunga-bunganya ditebang sampai gundul. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya itu. Masya Allah. Padahal kalau tetangga saya itu nonis tapi baik loh. Ustazah waktu itu tetangga saya kan sampai ke rumahnya dia. Baru setelah saya sadar, saya kan nggak pernah merhatikan loh. Langsung supir saya minta untuk diantar. Tapi dia diem aja, dia nggak pernah ngomong apa-apa. Baik banget. Ya, lah, ya, ya, ya. Ya, rezeki Alhamdulillah. dari Allah. Iya, alhamdulillah. Di tempat saya berbuah loh, Wiwin. Iya. Boleh Apa? kalau mau. Pak Mangga, Iya, saya juga berbuah. Tapi iya, ya memang lagi tapi musim ya. balapan sama Alhamdulillah. luwak. Oh, Iya. iya, kamu punya luak 3 loh ya. Anu, berkeliaran nih dihabisin kadang-kadang Luak selebih dan dulu. keluarganya. Tapi ya itu tadi harus ikhlas. Iya, Iya, sedekah. sedekah. Ya, Sedekah. sedekah. Nah, itu sudah. Kalau Alhamdulillah. kita tidak kebagian, ya ke pasar kembang aja. Beli. Lebih gampang. Gampang. Ya. Nah, monggo lanjut. Silakan. Iya. Siapa sus? 308 ya. Iya. Ada siapa ini? Dokter ini sudah. Bu Anita. Ria, silakan. 308 ya. Maaf suaranya serak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan diam. Baik. Bagaimana, Bu Ria? Tidak boleh menyakiti tetangga, memuliakan tamu, kemudian juga tidak boleh berkata-kata yang jelek. Yang Kadang-kadang tapi kalau emosi gregetan Ustazah. ya semua seperti itu, Masya Allah. Gregetan.
Iya, Ya, lihat yang kalau paling lagi ya di anu situ. katakan ih ya. Ucapkan baik, kalau bisa baik ya kita lebih baik diem gitu Iya kan. jadi gini. Ya, kalau bisa diem ya diem, tapi lama-lama kalau menumpuk kan kadang anu Ya, eh, apa ibaratnya brojol ya ya, Ustazah. Jadi ya kayak kata-katanya dibalik. Maksudnya ini kepingin kepingin kayak ngomong bodoh gak pinter gitu aja. tersakiti ya, Iya. tersakiti kan dokter ini, tapi ya ngomel gitu kan dalam hati itu nggak nyaman. Ya udah diklarifikasikan aja hal seperti itu. Kenapa enggak gitu kan? Aduh, Ya, kok gak pinter-pinter sih kayak gitu. iya. Jadi kalimatnya di sini barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kenapa? Relasinya ada Allah dan hari akhir. Satu, kita sebagai orang yang beriman, yang di situ sesuatu yang terjadi kita yakin itu adalah atas izin Allah. Nah, kemudian beriman kepada hari akhir, apapun yang diperbuat oleh siapapun akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Maka dari itu ketika kita seorang yang beriman, satu supaya hisaban kita ini aman, fala yu'zi jarohu, jangan menyakiti tetangga. Kemudian sama dengan tadi beriman kepada Allah pada hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Artinya ketika ada tamu kita dimuliakan sesuai dengan apa yang kita miliki di rumah itu ada apa maka dihidangkan untuk tamu, maka itu adalah diantaranya memuliakan tamu. Maka barang siapa yang dia itu memuliakan tamu, berarti ada balasannya di sisi Allah, dunia dan akhirat kalau masalah itu. Dan kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah baik. Kalau umpamanya tidak bisa mengucapkan baik, maka diam saja. Diam daripada kita ngomong, akan banyak orang yang tersinggung dengan omongan kita. Sudah. Jadi di sini kita dididik oleh hadis ini ketika saya ini berbicara, apakah kira-kira pembicaraan saya ini nyakiti orang enggak ya? Jadi diperhitungkan. Maka setelah takut tersinggung ya udah diam aja. Tapi kalau dokter Nini tadi kan belum ada klarifikasi, maka usahakan. Tapi kalau umpamanya sudah ada klarifikasi dari pihak atau mau pribadi ataupun lewat RT tapi masih seperti itu, ya gimana lagi? Selama itu tidak mengganggu. Maksudnya tidak mengganggu jalannya keluar ini tanda kendaraan kita. Tapi insya Allah saya kira mereka juga punya hati. Ya bagaimana dokter Wibin? Ustazah Ustazah. bertanya, iya. Gimana? Ini kan diantaranya adalah untuk kalau kita percaya sama Allah dan hari akhir itu memuliakan tamu, Ustazah. Ya, Nah, ini memuliakan tamu, tapi tamunya itu menginap sampai seminggu. Nah, ini gimana, Ustazah? Ya di nggak dalam apa-apa kalau seneng. Aduh, capek deh. Gimana? Dokter Wiwin, Bu Susi, dalam Muslim, bab tentang bertamu, etika Hmm. dalam bertamu. Hak tamu itu selama 3 hari 3 malam, dok. Hak tamu itu. Jadi kewajiban yang ditamui harus dia memuliakan selama 3 hari 3 malam. Karena dia punya hak. Itu di sisi Allah seperti itu. Maka ketika dia nginep di rumah kita 3 hari 3 malam, maka kita yang menjamu. Nah, di atas 3 hari 3 malam itu sudah tidak ada hak lagi. Maka di dalam hadisnya janganlah kamu menyakiti, janganlah kamu menjadi pemicu bagi tuan rumah untuk keburukan katanya. Setelah hari keempatnya itu. Artinya apa? Ya dengan adanya dia terus-terusan di rumah kita loh. Jadi hati kita ini kan ngomel, kemudian sudah habis kok saya udah materi sudah seperti ini, kok dia kan perlu makan, perlu itu. Nah, jadi kita usahakan kalau bertamu itu 3 hari 3 malam. Apalagi kalau umpamanya dari awal juga kita yang belanja, kita yang masak gitu ya, untuk keluarga yang ada di sana. Kita sama-sama seperti itu. Saling kalau nggak masak ya kita mungkin sorenya ikut makan di situ, maka besok paginya kita kan yang masak atau bagaimana saja, saling. Memang kewajiban di dalam hadis itu.
ketika bertamu. Ya. Kalau dokter mau buka di Google, monggo silahkan. Teks hadis tentang ketika bertamu 3 hari 3 malam, selebihnya itu si tamu tadi jangan menjadi pemicu bagi tuan rumah untuk berbuat jelek. Iya, masa menjamu tamu adalah 3 hari dan apa yang diberikan untuk tamunya setelah 3 hari maka baginya adalah sedekah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jamuan yang wajib adalah sehari semalam dan menjamu tamu sewajarnya adalah 3 hari. Selebihnya adalah sedekah dan tidak halal bagi seorang tamu tinggal di rumah saudaranya hingga ia menyusahkannya. Tapi gimana tahu kita susah kalau kita nggak bilang ya atau menampakkan. Ya, ini Batin dong, toh tapi. masalahnya kan yang tahu goib itu kan Allah ya dok. Nah, ketika si tamu tadi paham tentang hadis yang dokter bacakan tadi, berarti di situ kan dia harus sudah siap, Iya, harus sudah siap-siap gitu. iya betul betul. Ya tadi kan apa kata Bu Susi tadi, Bu Susi kan sudah mengungkapkan. Ya, Terlalu capek deh. ya itu. Tapi insya Ya, Allah mudah-mudahan. lama-lama tinggal sama keluarga, tapi kita kan banyak mengeluarkan. Malah keluarga senang ada kita, terutama kalau di situ Ya. masih ada orang tua. Ya, akhirnya kan kita yang belanja, kita yang masak gitu. Kalau nggak sempet masak ya kita beli, makan sama-sama rame-rame. Malah kadang-kadang ketika ada kita ke situ, malah keluarga seneng gitu. Soalnya kita bantu ya. Betul. Ya. Tapi kalau orang itu tamunya itu ya pelit, maunya tinggal di situ, repotin si rumah itu, ya Allah mudah-mudahan nggak jadi dia. Allah. Ya ini kalau kita sudah tahu ilmunya itu, oh gini. Jelas Oke. ya, kalau ini masalah. Lanjut. Lanjutnya, iya. Ada Dokter Sinta, bisakah? Ya, bismillah, siap. Yang mana tuh? 309 dari Abu Shuraih Al-Khazai. Sesungguhnya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Sama dengan yang tadi ya. Iya, Tadi. sama persis. Lanjut ya, lanjutin aja Iya. ya. Lanjut. 310 dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai 2 tetangga, orang yang manakah di antara keduanya yang saya beri hadiah? Beliau bersabda, kepada tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat kepadamu. Jelas ya, Dokter Sinta? Insya Allah jelas. Jadi kalau mengutamakan, kalau kita punya makanan lebih, yang diutamakan yang tetangga terdekat. Ya. Jangan sampai memberi makanan melewati tetangga yang tidak kita berikan. Ya. Apalagi memberikannya kelihatan. Aku punya ini ya pamer nih. Gitu, menyakiti seperti itu termasuk zolim. Ya. Masya Allah, Islam itu ya sampai seperti ini mendidik. Masya Allah, Masya Allah. Ya, udah. Lanjut. Ya Pak Susi. Dokter Ana, iya, Dokter Ana, nyimak ya? Nyimak. Berarti balik lagi, Wiwin. Baik, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik seorang teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada para temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada para tetangganya.
Oh, jadi baik pada teman tuh juga termasuk ya harus ya Baik Ustazah, wajib ya. termasuk Allah menilai baik kepada dia. Hmm. Jadi kalau kita punya teman, kemudian kita traktir gitu kan, berarti kan kita suka kepada dia. Dan kita itu berbuat baik kepada teman itu, Allah lebih suka kepada orang yang berbuat baik seperti itu. Kalau umpamanya kita tidak traktir pun kan kita ya dengan ucapan, dengan murah senyum, dengan ramah gitu kan, tegur sapa kepada dia. Iya, tapi ada yang bilang malah kalau kita baik sama teman katanya kita menjilat teman apa apa namanya? Ini apa pokoknya gitulah. Ya inamal a'mal binniyat aja dok Niat sekarang kan. Iya. Apa yang tahu niatnya orang ya Ustazah ya? Iya. Apalagi lawan jenis ya Ustazah. Ya Nah, jangan pun jenis mah itu bahaya. iya, ngapain lawan jenis lah. Enggak Ya, lah, ya. Hukum ke janganlah sana. duaan dengan yang lain muhrimnya itu. Nggak boleh. Teman Bahaya. bahaya, teman sejawat pun gitu kan. Nah, kalau itu lain jenis ya kita harus ada kawan lagi gitu. Ya berdua, dianya sendiri gitu. Apa-apa. Insya Allah. Tapi tetap jaga segala-galanya. Karena ketika kita sering bertemu, maka setan itu mengganggunya dahsyat. Masya Allah. Itulah kehidupan. Alhamdulillah. Loh, Sudah selesai ini ya, Dok? yang ya. Ya. Berarti kita sekarang menuju ke yang apa lagi Ustazah setelah Bab tamu? bab baru. Bab baru ya Ustazah. Bentar, saya stop share dulu. Bab barunya bentar ya. Berbakti kepada kedua orang tua dan mempererat keluarga. Mau jalan ya. Bakti dan kakak. Berbakti pada orang tua ya Ustazah. Agak maaf ya. Berarti kepada orang tua. Ya. Nah, ini ya Ustazah. Ya, monggo Dok. Allah berfirman. Silakan, Susi siapa lagi Saya, sekarang? ya. Ya. Balik ke saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya kalian. Ya. Surat An-Nisa 36. Ya, kita pahami dari kalimat pertamanya Allah berfirman, wa'budullaha, hendaklah kalian menyembah Allah, jangan mempersekutukannya. Maka ini betul-betul kita harus memperhatikan tauhid kita. Jangan sampai kita ini terkontaminasi dengan sesuatu yang akan membatalkan akidah kita. Maka dari itu harus kita pahami mengenai al-usul as-salasah itu, yaitu 3 pokok yang harus kita perhatikan. Kita mengenal Allah, dan kita mengenal Rasulnya atau Nabinya, dan kita mengenal agama. Maka dengan ilmu itu insya Allah kita akan terfokus di dalam melaksanakan bertauhid kepada Allah. Yang intinya jangan melaksanakan kesyirikan. Banyak masalahnya orang yang dia itu mengaku Islam, tapi ternyata yang disembah memang Allah. Tapi dia tidak menyembah yang lain di dalam masalah uluhiyah,
insya Allah aman. Tapi begitu giliran rububiyah, nah rububiyah itu kan harusnya dia tuh percaya kepada Allah yang mengatur segala sesuatu dari segi rezeki, dari segi apa namanya kesehatan, dari segi apapun itu semuanya dari Allah. Seandainya di dalam masalah rezeki kan Allah sudah berjanji walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, dan aku benar-benar akan menguji kepada kalian di dalam masalah kelaparan. Jadi artinya boleh jadi mungkin hari ini kita mendapatkan banyak, besok tidak mendapatkan banyak. Maka ketika kita menjalani seperti itu, jangan sampai kita berkeluh kesah, datang kepada mencari jalan pintas masalah kesuburan ekonomi kita. Datang ke sini, datang ke situ, yang dianggap itu orang soleh, supaya cepat dikabulkan doanya, bukan seperti itu. Allah mengajarkan kepada kita, maka barang siapa yang dia itu, jadi gini, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Maka barang siapa yang di situ melaksanakan sholat malam, yaitu tahajud di sepertiga malam, apabila dia itu meminta kepadaku, akan aku beri. Apabila dia memohon pertolongan kepadaku, akan aku tolong. Dan apabila dia memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Itu sudah janji Allah. Sudah betul-betul janji Allah di dalam masalah urusan dunia dan akhirat, Allah siap mengabulkan kepada orang tersebut. Maka dari itu betapa perlunya kita mengetahui ilmunya supaya kita supaya kita tidak melaksanakan kesyirikan. Maka perintah ini, hendaklah kamu menyembah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan. Jadi konsekuensinya harus betul-betul kita menuntut ilmu apa saja yang menjadikan seseorang itu syirik gitu. Itulah yang harus dihindari. Maka tetap kita harus istiqomah di dalam menuntut ilmu tersebut. Ada pertanyaan mengenai tauhid ini? Insya Allah mengerti, paham. Ya. Dan udah insya Allah kita sudah paham berbakti kepada orang tua. Bagaimana kalau berbakti kepada orang tua? Ya, yang jelas jangan sampai menyinggung, menyakiti hati orang tua. Dan apa yang diperlukan oleh orang tua, insya Allah seandainya kita mampu, kita tolong dan kita perhatikan kebutuhannya. Tapi kalau kita terbatas kemampuan, ya kita tinggal transparan aja kepada orang tua kita. Maaf sebelumnya, terus kita memaparkan apa keadaan kita yang sebenarnya. Dan selanjutnya berbuat baik kepada bizil qurba, saudara yang dekat dengan kita. Satu nasab. Orang-orang yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, kemudian Ibnu Sabil. Kalau Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan, yaitu termasuk kalau sekarang ini bisa diartikan dengan masalah tamu tadi, memuliakan tamu. Dia lagi dalam perjalanan menuju ke kita, maka kita persiapkan, dan aturannya seperti yang sudah disebutkan tadi. Sehari seperti itu, 3 harinya itu demikian, dan selanjutnya ya si tamu harus tahu diri. Kemudian kalau zaman dahulu itu orang-orang itu kan banyak safar di gurun pasir. Boleh jadi mereka kekurangan di perjalanan. Kalau sekarang kita di perjalanan mungkin ada ATM gitu kan, ada perbekalan dan banyak tempat-tempat untuk mencari kebutuhan kita dimanapun. Tapi kalau di gurun pasir seperti di daerah Madinah dulu seperti itu lebih-lebih gitu. Maka banyak orang yang safar tapi kehabisan bekal, maka hendaklah dibantu oleh orang-orang yang melihat kondisi seperti itu. Wama malakat aimanukum, dan berbakti juga maksudnya berbuat baik terhadap hamba sahaya. Jadi sekarang kita nggak punya hamba sahaya. Dan ART itu bukan hamba sahaya, tapi dia itu adalah karyawan atau karyawati kita. Bagaimana Dr. Wiwin? Ustazah tanya. Ya, monggo. Kalau masalah ru'yah itu apakah termasuk syirik, Ustazah? Kalau misalnya dilakukan oleh seorang ustadz atau ustazah gitu. Bukan ru'yah, namanya ruqyah ya dalam Iya, Islam. iya. Kalau ruqyah itu melihat hilal. Oh iya, iya. Iya, iya. Ruqyah. Maksud saya itu ya, ruqyah.
Di dalam hadis Muslim dikatakan bahwa ketika ruqyah itu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pada zaman jahiliyah saya memantrai, kalimatnya mantra, memantrai ini. Maka Rasulullah memperhatikan, apakah ini dilarang? Selama kata Rasulullah, ya itu tidak ada kesirikan. Jadi artinya segala sesuatu yang tidak ada kesirikan, maka itu diperbolehkan. Bahkan ada seseorang yang pada zaman Rasulullah itu ya terkena ain gitu kan. Perain itu ya istilahnya kalau bahasa sekarang ini apa ya? Guna-guna gitu kan. Maka itu diruqyah gitu. Selama itu tidak ada kesirikan di dalam pelaksanaannya, maka silahkan. Boleh Kalau ya. ruqyah yang ada kesirikan itu yang seperti apa, Ustazah? Seperti dia itu memanggil jin supaya Hmm. dihadirin, kemudian kita mempersiapkan sesajen. Hmm. Itu nggak boleh. Ruqyah seperti itu. Iya, iya. Atau dia itu hianat, memindahkan penyakit kepada binatang itu nggak boleh, nggak ada di Islam seperti itu. Oh, itu enggak boleh ya. Jadi arti daripada ruqyah itu dia mohon berdoa kepada Allah supaya penderitaan yang membebani orang yang menderita tadi dihilangkan. Itu ruqyah namanya. Sebagaimana kalau saya kan minta diruqyah ke dokter berarti kan mendiagnosa apa yang ada di badan saya, kemudian kan memberikan kepada saya. Itu pun termasuk ruqyah, Dok, sebenarnya. Gitu Gitu. ya. Secara medis gitu. Tapi kan kita saya secara pribadi kepada Allah, ya Allah, saya ini sakit ini, mudah-mudahan saya dipertemukan dengan ahli medis yang betul-betul dia itu cocok dengan diagnosa saya, ya insya Allah. Nah, itu Dok di antaranya. Gitu. Jadi itu. Monggo lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ya, selanjutnya siapa Susi? Ini yang selanjutnya. Selanjutnya siapa ini? Dokter Ari nggak bisa. Bu Anita ya. Monggo Bu Anita. Ya, boleh. Sampai yang ini ya. Yang sebelahnya, yang halaman 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Gimana? Ya. Ini ya yang jelas memperbaiki silaturahim sama yang masih ada hubungan darah ya. Terus mendoakan satu sama lain ya. Mendoakan dengan minta ke Allah, mintanya tetap ke Allah bukan ke saudara, tapi untuk membantu saudara kita gitu. Saya jelaskan, pertama bertakwalah kalian kepada Allah. Arti bertakwa di sini sudah pasti kita pahami, apa yang diperintah oleh Allah kita laksanakan, apa yang dilarang kita jauhi, kita tinggalkan. Nah, yang mana Allah yang mana? Yaitu Allah yang bukan mereka sembah seperti berhala-berhala, bukan itu. Tapi Allah yang apabila kamu saling meminta menyebut nama Allah. Kebiasaan orang Arab itu, Dok, kalau umpamanya ada sesuatu, demi Allah, saya ini nggak punya, ya demi Allah, saya ini nggak punya beras loh. Ya, coba Anda punya beras, tolong saya bantu dengan menggunakan demi Allah kan. Nah, jadi sudah seperti itu. Dan sampai sekarang pun budaya itu demi Allahnya banyak. Jadi dengan menyebut nama Allah. Allah yang kuasa telah memberikan Anda harta yang banyak, maka dari itu saya ini tidak punya, tolong saya bagi gitu. Gitu maknanya. Jadi menghadirkan Allah dulu, kemudian kebutuhan dia itu disebutkan kepada orang tersebut. Jadi untuk apa? Untuk memperkuat bahwa ketika dia minta tolong kepada sesamanya itu bukan dusta gitu, tapi memang dia membutuhkan bantuan.
Maka ketika dia membutuhkan bantuan, insya Allah yang sudah paham di dalam masalah agama semua pun akan membantu, karena apa yang dibutuhkan oleh sesama muslim, insya Allah itu menjadi sodakoh tadi. Gitu, kita. Bunda-bunda semuanya bagaimana? Dr. Wiwin? Iya. Iya, Ustazah. Satu lagi nih, Ustazah ya. Ya, satu lagi. Iya. Dilanjut aja, Dr. Anita ya. Oh iya. Ustazah maaf, ini sebelum lupa mau tanya sedikit aja. Ya, mau. Kan ada bilang kan kalau sholat wajib itu nggak boleh dibatalin ya Ustazah ya. Kalau saya lihat kalau misalnya ada gempa itu, mereka itu saling meneruskan aja gitu loh sholatnya itu. Nah, ini kebetulan tadi siang saya pas sholat asar itu nggak sengaja waker bunyi kenceng banget mengganggu. Dan letaknya itu agak jauh. Saya bingung kan, akhirnya saya jalan matiin. Habis itu sholat lagi terus ragu gitu loh. Aduh ini tak batalin, tak diulang atau diteruskan ya. Kalau kayak gitu tuh gimana ya Ustazah ya? Ketika bel bunyi, apakah sebelumnya ada janji enggak dengan kita? Enggak, waker bunyi apa? Oh, waker seperti itu. Kalau Iya. waker kan aja enggak masalah, Dok. Hah? Maksudnya kalau peringatan maksudnya apa gimana? Iya kan pernah kemarin tuh nyetel waker jam 3:30 gitu ya, lupa matiin 3:30 sore, terus tadi pas sholat asar gitu bunyi waker iya yang terulang setiap jam segitu gitu. Jadi terus tapi kenceng memang. Jadi terus akhirnya saya berjalan menuju situ tapi tetap posisi tetap menghadap kiblat sambil matiin, terus balik lagi ke tempat sholat. Di dalam hadisnya, ketika seseorang lagi sholat, kemudian ada sesuatu yang akan membahayakan, diantaranya kalajengking, ular, atau lain-lain sebagainya yang akan membahayakan, maka boleh bertindak untuk mengamankannya asal kita tidak berbicara. Kalau masalah menghadap ke kanan ke kiri kemanapun, umpamanya ada kalajengking ya dia ke belakang ya kita tentu mengikuti ke belakang itu, mengikuti kalajengking itu. Kemudian kita pun harus ngambil sesuatu, umpamanya linggis umpamanya. Ya kita kan harus ngambil dulu gitu, asal jangan berbicara, itu membahayakan. Tapi saya kira kalau masalah waker tadi kayaknya nggak membahayakan, Dok. Oh, tapi berisik banget Ustazah. Oh, berisik. Jadi kehusuan gitu ya? Iya, nggak bisa, kayak gitu bakal bacaan sholat itu bakal mengganggu banget. Ya, monggo seperti itu. Ya. Oh, mestinya nggak usah dibatalin ya? Termasuk bahaya, nggak usah dibatalin, termasuk bahaya. Misalnya kompor gitu kan, loh kosong, terus kita ya. Tapi jangan, iya saya lupa, ya udah berarti batal ya. Oh, jadi pada prinsipnya itu membatalkan sholat wajib itu batal, ngulang gitu nggak apa-apa ya? Tidak dosa gitu. Masalahnya selama kita membatalkan tapi waktu masih ada. Seperti gini, kita kata time gitu kan. Ini jam 12 kurang 1/4 saya sudah pas sholat. Tapi setelah itu loh, entah ada tamu, entah ada apa gitu. Ya, kemudian saat kita melanjutkan, hati kita tidak tenang, tidak khusyuk. Kalau kita mau ngasih isyarat seperti Rasulullah gitu kan, tidak itu juga. Kalau gitu mungkin tidak kedengaran karena jarak jauh, serba sulit. Maka dapat dibatalkan, kemudian kita diulangi lagi dari pertama. Oh, ya. Oh, baik. Oh, nggak apa-apa berarti batalin. Oke. Iya. Iya, Ustazah, sudah jam 9, 1 menit lagi. Tapi dilanjutkan aja ya nih sekalian halaman 3 dihabisin ya. Iya. Iya, saya lanjutkan ya. Iya. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ini silaturahmi ya Ustazah ya. Hubungan juga. Kompleks, Dok. Bukan silaturahmi saja. Orang-orang yang disuruh untuk menghubungkan, maka dia menghubungkannya. Contoh ini ya, yang dalam masalah ibadah mahdoh. Allah kan menyuruh sholat waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tahu-tahu dia itu bolong isanya. Subuh sholat, bolong zuhurnya. Nah itu berarti dia itu tidak jujur orang tersebut.
Dan itu tidak dikatakan orang yang beriman seperti itu. Jadi ketika dia itu melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya jangan sampai dia bolong. Jadi itu namanya menggugurkan. Tuh. Terus dia itu istiqomah melaksanakan ketaatan sholat. Yang kedua, apa saja, umpamanya Ramadan ini sholat, Ramadan apa puasa, Ramadan depan puasa juga. Jadi terus apa yang diperintahkan oleh Allah, yang itu harus kita laksanakan secara keseluruhan, laksanakan keseluruhan. Nggak boleh bolong-bolong. Termasuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu diniatkan gini, saya kalau sempat saya mau ngaji, kalau nggak sempat nggak ngaji. Siapapun pembimbingnya dimanapun tempatnya kita harus punya tenger seperti itu gitu. Nggak boleh karena masalahnya dalilnya menuntut ilmu wajib bagi muslimin muslimat. Gitu. Menuntut ilmu seperti apa? Yang menuntut ilmu dalam arti secara syar'i yang dijelaskan mengenai Al-Quran dan Sunnah dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti tentang fikih, ya, tentang tajwid, tentang itu kan mendukung. Insya Allah termasuk. Bagaimana, Dr. Nita? Ya, baik Ustazah, ya paham. Insya Allah paham. Dr. Wiwin? Ya Ustazah, jazakillah khair. Alhamdulillah. Sudah ini ya, sudah selesai. Sudah jam 9 Ustazah diakhiri. Yeah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai bekal untuk arahan hidup kita dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya, amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan amalan kita dalam keseharian kita diterima oleh Allah sampai kita di Karena badai hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih.